Oke, sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini ketimbang saya harus kesusu pulang ke rumah, jadi ditunda saja pulangnya. Saya memberikan materi lewat kampus ya. Tapi maju sedikit setengah jam biar ini tidak terlalu malam pulangnya. Oke, Bapak Ibu, materi kali ini tentang entity relationship diagram ya. Kalau panjenengan amati, jika kita bicara sistem informasi itu tidak bisa terlepas dari namanya basis data ya atau database ya. Nah, sebagai anggota dari misalnya kelompok yang menyusun sistem informasi nanti di rumah sakit ya, itu akan memiliki kelebihan tersendiri jika bisa menyusun sebuah basis data ya. Nah, ini kita akan mencoba berlatih ya, bagaimana bisa menyusun database atau basis data itu dengan baik dan benar ya, berdasarkan beberapa contoh laporan ya, beberapa contoh laporan. Oke, kita mulai nanti dari yang sederhana, kemudian nanti meningkat sampai yang lebih kompleks ya. Oke, saya share screen. Ya, ini entity relationship diagram. Ya. Misalnya kita ada kasus ini tentang bangsal dan kelas ya. Ada bangsal, kemudian ada kelasnya ya. Bangsal mawar ini punya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kemudian bangsal melati punya kelas VVIP dengan VIP ya. Nah, bagaimana ini dari bentuk seperti ini, tabel ini bisa kita susun menjadi sebuah database ya. Berarti yang perlu diingat nanti ketika menyusun database berupa tabel-tabel, berarti kita perlu yang namanya kunci uniknya ya, primary key ya. Jadi nanti ada primary key untuk bangsal, ada primary key untuk kelas ya. Nah, kemudian dari tabel bangsal dan kelas ini nanti kita hubungkan ya, berupa relasi antar tabel ya. Ya, maka kita bisa buat seperti ini. Bangsal, misalnya kode bangsalnya kita beri kode sendiri ya. Terserah panjenengan apa ya, misalnya bangsal itu ada kode bangsal dengan nama bangsal ya. Kode bangsal B1 itu mawar, kode bangsal B2 itu melati ya. Nah, kemudian dari tabel bangsal ini kita punya primary key adalah kode bangsal ya. Nah, kemudian dari bangsal ini harus berelasi dengan kelas ya, dengan kelas ya. Maka di kelas itu ada kode kelas dan nama kelas. Kemudian agar bangsal dan kelas itu saling berhubungan atau berelasi, berarti kita ada satu lagi field namanya bangsal ya. Ya, jadi kode kelas ini ada kode kelas misalnya K1 ya, kelas 1 itu bangsalnya B1, bangsal B1 itu apa? Oh, berarti bangsal mawar ya. Kode kelas K2 ya, nama kelasnya
kelas 2 kode bangsalnya B1. B1 itu berarti mawar ya. Demikian seterusnya sampai 5 buah ini kelas ya. Kemudian ketika kita buat entity relationship diagramnya itu seperti ini ya. Jadi ada 2 tabel yang bisa berhasil kita buat, tabel bangsal dan tabel kelas ya. Tabel bangsal itu fieldnya ada kode bangsal dan nama bangsal, kemudian kelas itu ada kode kelas, nama kelas dan bangsal ya. Nah, kemudian relasinya seperti ini ya. Mudah-mudahan istilahnya itu masih ingat ya, kemarin kita pernah belajar SQL ya. Table, kemudian apa namanya? Primary key ya, field ya. Ya. Oke, sampai ini contoh yang sederhana ini, bangsal dan kelas. Kemudian sehingga terjadi ini entity relationship diagramnya adalah ini ya. Ada 2 tabel ini, tabel bangsal dan tabel kelas. Ini relasinya ini ditunjukkan dengan tanda panah ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Monggo, ini contoh yang paling sederhana ini. Mas Martinus gimana? Bisa dipahami nggak? Halo. Sementara belum ada pertanyaan, Pak. Oh, tapi bisa dipahami nggak yang ini bangsal dan mawar ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Ya, ini yang sederhana ya. Jadi dalam bentuk tabel ini kemudian kita membuat database-nya ya. Dan antara bangsal dan kelas ini bisa saling berrelasi atau berhubungan. Oke. Nah, ini kemudian nama dokter ya, ada data nama dokter ya. Kemudian ada alamat, ada nomor telepon dan ada spesialisasinya ya. Jadi misalnya Dokter Joko Tetuko ini spesialisasinya umum. Dokter Mawar SPA itu berarti spesialisasinya anak ya. Dokter Andika SPD ini spesialisasinya dalam ya. Nah, dari data ini ya 4 kolom ini ya, 4 kolom nama dokter, alamat, nomor telepon, dan spesialisasi kita ingin menjadikan sebuah basis data ya atau database ya. Berarti dari 4 kolom ini berarti kolom spesialisasi ini bisa kita keluarkan ya. Kolom spesialisasi bisa keluarkan, kita jadikan sebuah tabel tersendiri ya. Misalnya kita buat tabel spesialisasi itu ingat selalu kunci uniknya ya, primary key-nya KDSP dan nama SP ya misalnya ya. Misalnya kode spesialisasi 001 itu umum ya. 002 itu anak, 003 itu dalam ya. Nah, kemudian setelah itu kita pasangkan kembali ke tabel dokter ya. Ya, berarti ini spesialisasinya karena sudah punya primary key, berarti bukan umum anak dalam lagi, tapi sudah berupa kode uniknya ya. Berarti kode dokternya ini, nama dokternya Joko, alamatnya ini, nomor telepon, kemudian spesialisasinya berubah menjadi kode ya. Kode primary key ya, 001
002, 003 ya. Sehingga nanti terjadi relasi database-nya seperti ini. Oke. Coba di mana tadi? Ini ya. Ya, ada 4 kolom ya. Nama dokter, alamat, nomor telepon, dan spesialisasi ya. Kalau kita lihat 3 kolomnya ini nama dokter, alamat, sama nomor telepon itu melekat menjadi satu tabel ya, berarti tabel dokter atau tabel dokter ya. Nah, kemudian kalau yang spesialisasi ini bisa kita keluarkan sehingga menjadi tabel tersendiri ya, tabel spesialisasi. Kalau sudah keluar menjadi tabel tersendiri, namanya nanti tidak isinya tidak umum, anak, atau dalam lagi, tapi menggunakan kode uniknya atau primary key-nya ya. Seperti ini ya. Ya. Sehingga tercipta 2 buah tabel, yaitu tabel spesialisasi dan tabel dokter. Diperhatikan ya. Oke, untuk contoh yang kedua ini bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang merasa kurang jelas? Ya. Ya. Bu Eka, pripun? Sudah cukup jelas belum ini? Contoh yang kedua? Insya Allah, Pak. Ya. Ya, jadi sekali lagi ini kita punya 4 kolom ya. 4 kolom. Kemudian kalau kita lihat 3 kolomnya yaitu nama dokter, alamat, sama nomor telepon itu cocoknya menjadi satu buah tabel, yaitu tabel dokter ya. Nah, kemudian yang tabel spesialisasi ini bisa menjadi tabel tersendiri ya. Sehingga kolom yang keempat ini, spesialisasi, ini keluar menjadi tabel spesialisasi, isinya kode spesialisasi dan nama spesialisasi. Kemudian ketika ditemukan lagi dengan tabel dokter, spesialisasinya ini isinya berarti menjadi kode primary key ya. Sehingga akhirnya jadi 2 buah tabel ya, tabel dokter dan tabel spesialisasi. Nah, ini ya. Ada 7 kolom ya. 7 kolom isinya nick ya. Nama, kemudian jenis kelamin, bagian ya, agama, pendidikan, dan status ya. Kalau kita lihat dari 7 kolom ini berarti nick, nama, sama jenis kelamin itu berarti bisa menjadi satu tabel ya. Tabel misalnya tabel penduduk gitu ya, atau karyawan, nick ya, nomor induk karyawan ya, nick ya. Ada kolom nick, kolom nama, sama kolom jenis kelamin itu menjadi satu buah tabel, berarti tabel karyawan ya.
Kemudian bagian itu nanti bisa menjadi tabel tersendiri, ya kan? Agama bisa menjadi tabel tersendiri, pendidikan bisa menjadi tabel tersendiri, dan status juga menjadi tabel tersendiri. Ya, kita buat selalu diingat apa namanya primary key ya, primary key. Nah, misalnya status, kode statusnya ini ya, terserah panjenengan, ini misalnya aja ya. Kode statusnya ini, kemudian nama status ya kan, pendidikan ya, ada kode sama nama pendidikannya apa ya. Kemudian agama ya, ada kode agama sama nama agama. Kemudian bagian ya, ada kode bagian sama nama bagian ya. Kemudian ini karyawan ya. Nah, karena apa namanya tadi sudah menjadi tabel yang berdiri sendiri ya, isinya bukan lagi misalnya apa bagian personalia, tapi bagiannya menjadi apa kode uniknya ya, kode primary key-nya ya. Ya seperti ini ya. Bagiannya jadi 01, agama juga 01 ya kan. Pendidikan ini ya, yang dimasukkan kodenya ya. Statusnya seperti ini ya. Sehingga apa nanti akhirnya menjadi apa? 4 buah 5 ya, 5 buah tabel ya. 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 Perhatikan 7 buah kolom ini, 7 buah kolom ya. Kolom nick, nama sama jenis kelamin itu berarti menjadi satu buah tabel. Misalnya tabel karyawan ya. Kolom bagian itu menjadi tabel tersendiri ya. Kolom agama juga menjadi tabel tersendiri, pendidikan juga jadi tabel, dan status juga jadi tabel ya. Ingat kalau menjadi tabel berarti wajib ada primary key-nya ya. Contohnya misalnya seperti ini status nih ya. Kodenya terserah monggo, tidak harus sama seperti saya ya. Ini misalnya saja ya. Status ya kan, pendidikan ya. Kemudian agama ya. Kemudian bagian ya. Ya, karena sudah punya masing-masing punya primary key ya, kodenya ini berarti karyawan ini ketika menjadi tabel karyawan itu bagian agama, pendidikan, dan status itu isinya berubah menjadi kode unik ya, kode primary key-nya. Sehingga nanti menjadi 5 buah tabel yang berelasi ya. Nah, ini relasi. Nah, ini yang disebut apa? Entity relationship diagram ya. Ya, memang kalau menyusun entity relationship diagram ini apa? Perlu banyak latihan ya, ketemu banyak kasus, jadi nanti terlatih ketika menyusun apa? Kolom-kolom menjadi apa? Tabel-tabel yang saling berelasi ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan?
Sementara belum, Pak. Belum ya. Oke. Ya. Ya memang masih sederhana ini ya. Contoh yang sederhana. Ya. Tapi insya Allah poinnya sudah sudah dipahami, nggih. Jadi bagaimana merubah misalnya bentuk ini, bentuk laporan misalnya saja ya, ada laporan isinya 7 buah kolom ya, ada nik, nama ya, jenis kelamin, bagian, agama, pendidikan, status ya. Kemudian panjenengan diminta merubah laporan ini ke dalam bentuk entity relationship diagram ya. Dengan tujuan menciptakan basis data ya. Ini entity relationship diagramnya nanti menjadikan basis datanya dengan menggunakan bahasa SQL yang semester kemarin kita pernah pelajari ya. Create ya kan, create table bagian, create table agama kan gitu ya. Nah, ini ada provinsi, kabupaten, kecamatan ya. Berarti ini dari 3 kolom ini pasti menjadi 3 buah tabel ya. Sudah terlihat ini ya. Ada tabel provinsi, ada tabel kabupaten, ada tabel kecamatan ya. Sama seperti tadi ya kan. Provinsi kita jadikan tabel yang terpisah atau berdiri sendiri ya. Isinya kode provinsi dan nama provinsi ya kan. Di bawah provinsi adalah kabupaten ya kan. Kabupaten itu isinya kode kabupaten sama nama kabupaten. Nah, agar kabupaten dan provinsi ini saling berhubungan, berelasi kan berarti ada satu field yang lain ya. Yang untuk menghubungkan tabel provinsi sama kabupaten ya. Tabel KDPRO ini ya, kode provinsi ya. Sehingga nanti tercipta relasi seperti ini ya. Nah, dari kabupaten nanti kita menyusun kecamatan ya, kecamatan. Ya, agar kabupaten sama kecamatan saling terhubung berarti ada satu field penghubungnya ya. Ya, adanya di tabel kecamatan ya. Tabel kecamatan ada isinya kode kecamatan, nama kecamatan sama kode kabupaten ya. Akhirnya terhubung antara tabel kabupaten sama tabel kecamatan ya. Kalau digabungkan, nah 3 buah tabelnya seperti ini, lengkap dengan relasinya ya. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi kalau menyusun ERD itu yang perlu diingat primary key ya, kunci uniknya primary key sama antar tabel itu bisa saling berhubungan atau berelasi ya. Berarti ada field penghubung ya. Contohnya seperti ini, provinsi sama kabupaten ya. Provinsi isinya kode provinsi sama nama provinsi ya kan. Kabupaten isinya kode kabupaten sama nama kabupaten ya. Nah, kemudian agar provinsi sama kabupaten ini tetap saling berhubungan ya, relasinya tidak terputus, ada satu field penghubung yaitu KDPRO ya, atau kode provinsi ya. Sehingga relasinya seperti ini ya. Ini insya Allah cukup jelas ini ya. Halo.
Nggih, pripun Ibu, Bapak ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan cukup jelas ini antara provinsi, kabupaten sama kecamatan ini. Ya. Oke, pripun ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Tanya Pak, Ya, monggo silakan. yang kode pro tadi kodenya sama apa itu hanya sampel atau enggak apa-apa kodenya sama yang kode pro Iya, pro itu? kan perlu diingat kalau primary key kunci unik itu kan harus berbeda. Tidak boleh ada yang sama. Berarti kalau ada yang sama itu berarti bukan kunci unik dong namanya. Berarti harus kita memang sampel ya kan? Kan provinsinya DKI Jakarta sama Jawa Tengah ya kan? Nah, ini kita buat kode provinsinya. Kan selalu diingat ini apa? Kode provinsi ini kan kunci unik. Berarti isinya itu harus berbeda, tidak boleh sama. Kan misalnya ini kunci unik kode provinsinya 00 itu DKI Jakarta, 01 itu Jawa Tengah. Misalnya ada yang lain misalnya 02 Jawa Barat, 03 Jawa Timur misalnya seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang sama. Kan namanya primary key, kunci unik. Jadi harus berbeda satu dengan yang lain. Nggih. Halo? Bu, yang penandatangannya siapa, Bu? Pimpinan penandatangan, Pak Roman. Kurang jelas ini suaranya. Halo? Ini kan dipilih kalau nggak ada pilihannya ini. Enggak. Oh. Pripun sudah jelas belum? Melanjutkan pertanyaannya yang tadi Pak. Ya, apa? Sama kode. Itu kan kalau kita lihat KD Pro sama KD Cup kan hampir mirip. Itu nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting dalam satu field ini kan kode KD Cup ya. Ini kan satu field KD Cup itu karena KD Cup itu primary key berarti isinya harus berbeda. Itu yang penting itunya, tidak sama gitu. KD Pro yang di kabupaten itu Pak, kodenya yang sama ini. nggak Pak? Iya, ini kan ini berelasi. Kan ini Jakarta Pusat itu kan provinsi ini toh DKI Jakarta. DKI Jakarta itu apa? Kan 00. Kan 00 kan gitu dipahaminya seperti itu. Jakarta Selatan itu dari provinsi mana toh? DKI Jakarta kan. DKI Jakarta ini kan 00. Nah, gitu. Ya. Cara bacanya seperti itu. Nggih. Sukoharjo itu dari mana toh? Oh, dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu apa toh? 01, berarti KD Pro-nya 01. Oh ya. Gitu nggih. Cara bacanya seperti itu nggih. Nah. Oke. Makasih Pak. Nggih. Kan seperti ini. Ya. Kemayoran itu dari Kecamatan Kemayoran itu kan dari mana sih? Dari kabupaten atau Kota Jakarta Pusat. Nah, Kota Jakarta Pusat itu 04 kali berarti KD Cup-nya 04 kali gitu. Nggih, cara bacanya gitu. Nguter itu dari mana toh? Dari Sukoharjo ya. Ya, Sukoharjo itu 002 kan berarti kabupatennya 002 gitu. Nggih, cara bacanya seperti itu. Oke, monggo yang lain silakan. Oke, insya Allah ini contoh-contoh sederhana dari ERD ya. Kita meningkat ke contoh kasus yang
sedikit lebih kompleks. Sudah terlihat ini di layar monitor? Ampun, Pak. Ampun Udah, ya. Pak. Oke, nah ini. Jenengan kan biasa melihat ini ya, kwitansi ya. Ya, biasa melihat kwitansi. Ya, kwitansi ada tanggal penjualan, ya kan? Ada nomor kwitansi di sini, nomor faktur gitu ya. Ada nomor faktur atau nomor kwitansi, kemudian ada tanggalnya, ya kan? Kemudian ada nama pembeli, ya. Kemudian apa namanya? Detailnya itu ada nama barang yang dibeli apa aja, ya isinya ada kode, ya kan, nama barang, harga satuan, jumlah yang dibeli berapa, ya, quantity ya, QTY itu quantity, jumlah, kemudian totalnya, ya. Ada harga satuan, harganya Rp500, kuantitinya 2 berarti totalnya 1.000 ya kan gitu ya. Nah, dari kwitansi ini kita ketahui total yang harus dibayar adalah Rp6.000 ya. Oke. Pak, gambar yang mana ya, Pak? Sebenarnya bukan kwitansi, Pak. Iya, ini faktur, contoh faktur. Slide-nya masih di kabupaten kecamatan, Pak. Ya. Oh, ngeten. Oh. Nah, ini sudah? Sudah. Sudah, contoh faktur penjualan. Nah, oke. Oke. Biasa ya lihat ini ya, kwitansi ya. Ya, ada nomor, ada tanggal, ya kan? Ada pembelinya siapa, ya kan? Kemudian barang-barang yang dibeli apa saja, ya kan? Ya. Harga satuannya, jumlah barang yang dibeli, ya kan? Kemudian terakhir ada harga total, ya. Nah, ini juga contoh yang kedua, ya. Nah, kasus ini akan kita buat ERD-nya nih, ya. Akan kita buat ERD-nya sehingga dari laporan seperti ini bisa tercipta berapa tabel sih, ya. Ya. Oke, untuk gambar contoh fakturnya ini insya Allah sudah jelas ya, karena sering kita lihat ya. Nah, dari apa data-data ini, apa faktur penjualan ini ya, kita rubah menjadi bentuk apa kolom dan baris ya. Ya, dari data-data yang berupa laporan kwitansi ini ya, kita rubah bentuknya menjadi apa? Bentuk kolom dan baris ya. Ya, ada nomor faktur ya kan. Nah, ini nomor faktur kolom 1, nomor faktur ya kan. Ada tanggal penjualan ya. Ya, kolom kedua ya, tanggal penjualan. Ada pembelinya ya. Pembelinya Budi ini ya. Ya, kita jadikan di kolom ketiga ya kan. Kemudian ini ada kode ya, kode barang ya. Ada nama barang ya. Ada harga satuan, quantity sama total dan grand total ya. Oke. Pripun dari sini bisa dipahami dari bentuk laporan kwitansi kita rubah bentuknya menjadi bentuk kolom dan baris. Ya. Budi ini kan membeli 3 barang ya. Ada buku, ada majalah, ada koran. Ya, maka isinya apa? Budi ini buku, majalah, koran, ya kan? Sedangkan Tina ini kan membeli 2 ya, buku sama novel, ya.
Ya, Tina ini belinya 2 buku sama novel. Ya. Nah, bocah bisa ngejak kene nek ngetekan kene. Dewi. Pripun ini dari bentuk laporan ini, contoh faktur kita rubah menjadi kolom dan baris, kira-kira bisa dipahami enggak ini? Kaget, Pak. Nah, nggih. Ya, dilihat saja apa judulnya ya. Judulnya kan ada nomor faktur, tanggal penjualan, ada pembeli ya kan. Nomor faktur, tanggal penjualan, pembeli ya kan. Kemudian ada kode barang, nama barang, harga satuan, quantity, ada total, ada grand total ya. Nah, ini bentuk ini kita rubah menjadi baris dan kolom ya. Sehingga jadinya seperti ini. Oke. Ini dinamakan bentuk tidak normal ya. Bentuk tidak normal ya. Kalau belajar basis data ini itu bagian dari normalisasi ya. Normalisasi. Bentuk tidak normal ya. Ya. Kenapa dinamakan bentuk tidak normal? Karena ada sel-sel yang kosong ya kan. Ini kan ada sel-sel yang kosong ya. Makanya disebut tidak normal ya. Ada sel-sel yang kosong. Ya, ini yang warna kuning ini ya. Sel-sel kosong makanya disebut bentuk tidak normal. Nah, agar menjadi dari tidak normal menjadi normal ya berarti yang sel-sel yang kosong itu harus kita isi ya. Nah, sel-sel yang kosong harus kita isi ya. Nah, isinya seperti ini ya. Oke. Kita namakan normalisasi pertama 1NF. Pripun, jelas enggak ini dari bentuk tidak normal ya. Bentuk tidak normal, kenapa tidak normal? Karena ada sel yang kosong ini ya, yang warna kuning ini ya. Sel kosong. Nah, agar bisa disebut bentuk yang normal berarti sel yang kosong ini harus kita isi ya. Isinya apa ya? Berarti tinggal mengikuti yang di atasnya aja ya. Ini tinggal kita copy aja ya. 001 1 Januari 2000 sama Budi ya. Kita isikan menjadi seperti ini ya. Ini disebut bentuk normal pertama ya. 1NF. Pripun, bisa dipahami nggak ini? Bentuk tidak normal menjadi normal pertama. Bisa dipahami enggak ini? Atau ada yang kurang jelas? Ini sekali lagi ini. Ya. Bentuk tidak normal ya. Ada yang warna kuning ini sel kosong ya. Agar menjadi bentuk normal tadi sel kosongnya harus kita isi ya. Sehingga jadinya seperti ini. Pripun? Sudah cukup jelas belum ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Bisa ya? Ini ya. Bentuk tidak normal ke normal pertama ya. Mudah sel yang kosong itu harus diisi gitu aja ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kan banyak kolom ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah
9 kolomnya ini harus dipakai semua. Ya. Ya. Kalau dipakai semua berarti kan nanti tabelnya itu banyak kan gitu ya. Atau ada nggak kolom yang bisa kita hilangkan? Kalau misalnya ada, alasannya kenapa? Coba, monggo siapa yang mau ini? Ada, Pak. Apa? Kolom yang apa yang bisa dihilangkan? Nama barang. Nama barang? Ya. Sudah ada kode barang. Oh, udah ketahuan kode barang berarti nama barangnya bisa hilang gitu? Iya. Oh gitu. Ya bisa. Itu bisa. Ya. Oke, nama barang boleh lah ya. Nanti memang akan hilang ini nama barang ya. Apalagi yang bisa hilang? Grand total, Pak. Grand total. Kenapa bisa hilang grand total? Itu kan penjumlahan dari kuantiti sama total, Pak. Oh ya, oke ya. Oke, yang bisa hilang yang ini dulu ya sebelum nama barang ya. Sebelum nama barang yang itu kan kalau nanti menjadi tabel yang berdiri sendiri ya. Tapi sebelum nama barang hilang ini yang bisa kita hilangkan pertama total ya. Total. Ya. Tapi kalau kalau dihilangkan ketika diminta kembali itu bisa kita berikan informasinya. Kalau angka 1000 ini hilang, ketika kita minta kembali informasi angka 1000 itu bisa kita dapatkan nggak? Tentu saja bisa ya, karena 1000 itu kan asalnya dari 500 kali 2 kan gitu ya. Angka 3500 ini bisa kita hilangkan. Kenapa bisa kita hilangkan? Karena 3500 itu asalnya dari 700 dikali 5 ya. Maka total ini bisa kita hilangkan ya. Kalau total bisa kita hilangkan berarti grand total juga bisa kita hilangkan ya. Ketika kita minta kembali informasi 6000, kita bisa kasih bahwa 6000 itu asalnya dari 1000 ditambah 3500 ditambah 1500 ya. Kan gitu ya. 5000 itu asalnya dari 2000 ditambah 500 ya. Kan gitu. Nah, atau ininya tepatnya ketika total ini hilang ya, total ini hilang, kita mau minta 6000 itu asalnya dari mana? 6000 itu asalnya dari 500 dikali 2 ditambah 700 dikali 5 ditambah 300 dikali 5 kan gitu ya. 5000 ini asalnya dari mana? 5000 asalnya dari 500 dikali 4 ditambah 1000 dikali 3 kan gitu ya. Jadi ini bisa hilang. Gitu. Oke, bisa dipahami nggih? Atau ada yang kurang jelas? Sehingga hasilnya seperti ini ya. Monggo. Ya. Hitung ya. Syarat untuk bisa dihilangkan adalah ketika field itu hilang ya, tetapi saat diminta kembali datanya itu kita bisa memberikan ya. Angka 1000 ini hilang ya. Nah, ketika diminta kembali harga 1000 itu asalnya dari mana? Oh, dari harga satuan 500 dikali 2 kan gitu. Berarti bisa ditemukan kan harga 1000-nya ya. Ketika grand total ini hilang ya, grand total ini hilang, ketika kita minta angkanya lagi 6000 ya, 6000 itu dari mana? Oh, berarti 6000 itu asalnya dari 500 dikali 2 ya kan, ditambah 700 dikali 5 ditambah 300 dikali 5 kan gitu. Oke? Ya, sehingga ketika
tadi total dan grand total dihilangkan, akhirnya menjadi 7 kolom ya. Ya, ini normalisasi yang sudah sudah lebih efisien ya ketimbang yang pertama tadi ya. 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 Oke, sampai sini normalisasi pertama yang menghilangkan total dan grade total bisa dipahami atau ada yang merasa kurang jelas? Oke. Oke, ini dari normalisasi pertama ya. Kita akan jadikan tabel ya. Ya, kalau dilihat ini berarti ya pembeli ini ya. Pembeli ini bisa menjadi tabel tersendiri ya kan? Ya, pembeli itu bisa menjadi tabel tersendiri sama barang ya. Barang itu isinya ada kode barang, nama barang sama harga satuan ya. Ya. Ya, dari normalisasi pertama yang sudah efisien ini kita bisa menghasilkan tabel yang terpisah yaitu tabel pembeli dengan ya tabel pembeli ini ya sama barang. Nah, ini ya. Pembeli ini ya sama yang ini. Ya. Nah, ya kalau kita lihat ya. Tabel pembeli dan tabel barang ya. Nah ini kita ya. Seperti biasa tadi syaratnya apa? Kalau keluar menjadi tabel yang berdiri sendiri harus ada primary key-nya ya. Nah, primary key-nya ini yang saya kasih background hitam ya, berarti pembeli itu primary key-nya kode pembeli sama nama pembeli ya. Barang itu isinya apa? Kode barang, nama barang sama harga ya. Ya. Ini normalisasi kedua ya. Sehingga ketika disatukan lagi berarti pembelinya itu bukan nama lagi Budi dan Tina, berarti kode primary key-nya ya. Budi itu ABC ya kan? Pembelinya ABC. Tina itu DEF ya kan? DEF. Misalnya seperti itu ya. Pokoknya ada kunci uniknya ya primary key-nya ya. Sebagai contoh terserah aja ya. Kode barang juga ya. Buku itu bukan ditulis buku lagi berarti B001 ya kan. Ya, majalah ya. Bukan lagi ditulis majalah ya. Nah, ini kan majalah ya, bukan ditulis majalah lagi tapi karena sudah berdiri sendiri menjadi tabel berarti majalah itu B002 ya. Ya. Gitu nggih? Barang ya. Nah, karena barang ini isinya kode barang, nama barang dan harga berarti nama barang sama harganya bisa kita hilangkan ya. Kan kalau di sini kan barang itu ada nama barang sama harga satuan ya. Karena ini sudah menjadi tabel yang tersendiri, kita cukup tuliskan kode barangnya saja. Sedangkan untuk nama barangnya berarti melihat ini, oh B001 itu adalah buku kan gitu ya, harganya 500 ya kan. B002 itu adalah majalah, harganya 700 ya. Cara membacanya seperti itu ya, karena berrelasi ya. Ya. Ini normalisasi kedua ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Normalisasi kedua ini. Belum? Oke.
Berarti ada 3 buah tabel ya, ada tabel pembeli, tabel barang, sama tabel penjualan. Ya. Kita lihat tabel pembeli ini bisa dipecah lagi enggak? Ya, nggak mungkin ya, masa bisa dipecah lagi? Ya udah isinya kode pembeli sama nama pembeli. Ya. Barang masih bisa dipecah lagi enggak? Enggak ya. Barang ini berarti kode barang sama nama barang sama harga. Ya udah 3 field ini ya tidak bisa dipecah lagi. Ya. Terus yang tabel penjualan ini bisa dipecah lagi nggak nih? Ya. 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 Kan kita tahu prinsip database itu menghilangkan redundansi ya, pengulangan ya. Pengulangan yang tidak perlu ya. Jadi pengulangan itu kan bisa membuat database-nya penyimpanannya itu ya ukurannya menjadi lebih besar ya, dan bisa memperlambat transaksi ya, karena banyak data-data sampah ya. Kan kalau pengulangan itu kan berarti ya, banyak data-data sampah ya kan. Nah di database itu seminimal mungkin itu harus kita hilangkan ya, ya redundant itu ya, data-data yang berulang ya. Nah kalau kita lihat yang data-data yang berulang apa nih? Nomor faktur ya kan, 001 berulang 3 kali ya kan, 002 berulang 2 kali ya. Tanggal ya, tanggal jual ini ya, pengulangan ya kan. Kemudian nama pembeli ya, pembelinya ini ada pengulangan lagi ya kan. Yang tidak mengulang kan barang sama quantity ya. Nah, barang sama quantity ini kan tidak berulang ya. Nah, model seperti ini tidak boleh di basis data ini, pengulangan seperti ini nih yang warna ini ya. Ya. Ini kan data yang berulang ya. Ya, di basis data ini tidak diperbolehkan ya. Seminimal mungkin ini harus dihilangkan ya, harus dihilangkan. Caranya gimana kalau ada data seperti ini ya? Ada pengulangan seperti ini. Nah, itu harus dipisah menjadi 2 buah tabel ya. Tabel yang terjadi redundansi pengulangan itu menjadi tabel tersendiri ya kan. Kemudian data yang tidak berulang itu menjadi tabel tersendiri ya. Tapi syaratnya karena ini asalnya dari satu buah tabel penjualan ya kan, harus ada field penghubung ya. Harus ada field penghubungnya biar ketika terpisah menjadi 2 buah tabel ini tetap informasinya tidak putus ya. Ya. Ya, bisa dipahami ya. Ini kan nanti akan menjadi 2 buah tabel ya. Tabel yang data-data yang berulang menjadi tabel tersendiri, data yang tidak berulang menjadi tabel tersendiri ya. Karena asalnya dari satu buah tabel berarti harus ada field penghubung agar 2 buah tabel itu tetap saling terhubung ya. Nah, ini yang pemesahan tabel penjualan ini masuk menjadi normalisasi ketiga ya. Kita namakan penjualan ini jadi 2 tabel ya. Menjadi jual 1 misalnya. Isinya data yang berulang ini nomor faktur, tanggal jual sama pembeli ya. Ya. Kemudian yang satunya lagi data yang tidak berulang itu barang sama quantity menjadi tabel tersendiri ya. Misalnya jual 2 ya. Jual 2 ya. Ya. Isinya barang sama quantity ya kan? Ya, isinya barang sama quantity. Tapi kan tadi harus ada field penghubung ya agar tidak agar tidak terputus informasinya ya. Field penghubungnya adalah kode faktur atau nomor faktur ini ya. Nah, ini nomor faktur ya. Ya kan jadi nanti tetap berelasi kan ya. Ya.
Ini primary key-nya 2, nomor faktur sama barang. Ya. Nah, sehingga ketika kita jadikan entity relationship diagram jadinya seperti ini. Ya. Pembeli tadi ya, kode pembeli, nama pembeli, jual 1 nomor faktur, tanggal jual, terus pembeli. Ya. Jual 2 ini ya, nomor faktur, barang sama quantity. Ya. Kemudian barang, kode barang, nama barang sama harga. Ya. Nah ini jadinya ini 4 buah tabel ya. Dari data tadi seperti ini ya. Jadinya ini 4 buah tabel. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang merasa kurang jelas dari ya? Dari bentuk tidak normal ya, normal pertama, normal kedua, terakhir sampai normal ketiga ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Sheet berapa? Contoh 1A, contoh 1B, atau contoh 1C? Monggo, siapa yang merasa belum jelas? Ya, nanti kalau punya kwitansi nanti dicoba aja ya. Kita beli apa di supermarket gitu, coba jenengan mencoba menjadikannya menjadi sebuah ERD ya. Dicoba ya. Monggo, kalau tidak ada ini berarti saya anggap sudah paham ini ya. Ya, ini saya rasa panjenengan walaupun bukan programmer tapi kalau bisa membuat entity relationship diagram ya, menyusun basis data itu kalau paham nanti bisa sangat membantu ya. Apalagi kalau bekerja dalam sebuah tim ya, manajemen proyek ya. Kan jenengan yang paham laporan-laporan itu ya, formulir rekam medis ya kan. Nah, dari formulir itu bentuk tertulis jenengan susun ya. Pertama bentuk baris dan kolom ya, dari bentuk cetak menjadi bentuk baris dan kolom ya. Kan gini ya. Ya, ini bentuk cetaknya misalnya ya, contoh kwitansi ya, kemudian dirubah menjadi bentuk baris dan kolom ya, disusun menjadi bentuk tidak normal, normal pertama ya kan, normal kedua ya kan, normal ketiga, sehingga akhirnya menjadi ERD ya. Ya, tidak ada ini, berarti saya anggap sudah paham ya. Nah, kadang-kadang ERD ini juga menyesuaikan dengan kondisi ya, kondisi ya. Contohnya ini dari ERD yang ini kan kalau bertanya harga barang ya, harga barang kan berarti kita melihat dari tabel barang ya kan. Ya. Pak Budi membeli buku itu harganya 500 itu ya, harganya 500, taunya dari mana? Taunya kan berarti dari tabel barang ini kan ya. Nah, sekarang kasusnya kalau harga barangnya itu misalnya ada diskon. Harga diskon ya. Masa harganya yang di kode barang ini didiskon ya. Misalnya 500 diskon berapa? Berapa persen gitu ya. 20% ya. Masa harganya berubah 500 jadi 400 di kode barang, kan nggak mungkin ya. Kode barang ini kan sebagai defaultnya ya, harga defaultnya buku itu harganya 500 ya. Ketika diskon bukan berarti harga di tabel barang ini berubah jadi 400, enggak ya. Berarti yang berubah adanya di transaksi ini, di transaksi jual 2 ini
ya. Maka jual 2 ini bisa kita tambahkan harga. Nah, ya. Mengambil defaultnya, harga barang itu defaultnya dari kode barang, ya. Ketika ada diskon, yang dirubah yang di sini, harga yang di sini, ya. Harganya 500 ada diskon menjadi 400 misalnya. Harga yang 500, harga default di kode barang ini tidak kita rubah, ya. Yang kita rubah adalah yang di sini, ya. Nah, kadang-kadang itu ada itu ya, kasus-kasus tertentu ya. Ketika sudah menyusun PRD itu bisa kita modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan, ya. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Kalau begini kan ketika ada harga diskon kan tidak bisa dirubah ini, ya kan harganya mengikuti dari tabel barang, ya harganya kan mengikuti dari tabel barang. Ketika ingin ada harga diskon kita tidak bisa merubahnya, ya masa harga di tabel barang dirubah, ya kan enggak, ini defaultnya, ya. Makanya gimana? Ditambahkan di tabel jual 2 itu field harga kan gitu. Tujuannya apa? Ketika ada perubahan harga, diskon lah atau apa gimana, harga di tabel barang itu tetap ya, harga buku tetap 500. Nah, di tabel transaksi di jual 2 ini harganya bisa berubah menjadi 400 kan gitu, ya. Ya, pripun? Ada yang mau ditanyakan atau bingung? Ya, ERD seperti itu ya. Kalau bingung, monggo ditanyakan yang mana. Bu Eka gimana? Sudah cukup jelas belum? Baru memahami yang ini tadi Pak, yang ada harga diskon tadi. Kan Harga yang diskon. berbeda itu yang berbeda itu kan yang di harga yang faktur jual yang tabel jual tadi nggih. Sharing lagi ya. Ini aslinya kan seperti ini ERD-nya. Pripun, yang kurang jelas di mana? Sudah kelihatan belum relasinya? Sudah. Nah ini ya, kan barang ini kan misalnya buku ya, kita lihat nih buku nih di tabel barang kan harganya 500 ya, betul nggih? 500 ya, 500 kan kita nanya nih misalnya dijual Pak Budi beli buku harganya berapa? Kalau bertanyakan harga kan berarti ngelihat di tabel barang, nggih. Harga buku itu adalah 500 ya. Ada di tabel barang ini ya, tabel barang. Nah, sekarang kasusnya misalnya ada diskon, harga bukunya diskon menjadi 400 ya. Apakah harga di sini kita rubah menjadi 400? Kalau begini menurut jenengan benar atau salah? Salah. Salah, ya kan? Kan tidak, Bu. Ini kan harga barang ini kan default ya. Default harga harga standarnya ya 500, tidak boleh dirubah-rubah, ya kan? Standarnya 500 ya harganya 500, tidak boleh dirubah-rubah. Nah, bagaimana kalau ada pembeli mendapat diskon harganya 400 kan gitu ya? Pertanyaannya kan seperti itu, ya. Nah, di ERD yang pertama ini kita rubah, kita tambahkan sedikit dijual 2 berarti harga barangnya itu di sini ada field harga. Nah, ini yang ada perubahan harga nanti adanya di sini ya.
Kalau tidak berubah ya tulis ini apa defaultnya ya 500, ngikutin ini. Harga di barang ya 500. Tapi ketika ada transaksi lain misalnya harganya jadi 400, ya ditulisnya di sini 400 kan gitu. Ya kan Bu, bisa dipahami nggak? Berarti intinya ketika terdefault itu masih bisa dirubah ya Pak ya? Yang default yang di barang ini? Yang harga, nggih. Kan harganya itu default dari barang tahun. Nah, ketika sudah keluar, itu berarti bisa dirubah. Iya, di sini yang dirubah yang dijual 2. Iya. Yang dirubah dijual 2. Kan harga defaultnya mengambil harga dari tabel barang. Ketika harga ingin kita rubah, berarti kan di tabel barang tetap 500, yang kita rubah yang ada di sini 400 gitu. Nggih, bisa dipahami nggih? Iya, paham, Pak. Makasih, Kalau Pak. kalau yang di sini kan tidak bisa, kita tidak bisa ganti-ganti kan. Harganya tetap aja 500 saja kan gitu. Ya. Karena kan mengikuti harga di barang ya. Tapi kalau ada di sini harganya, berarti kalau ada perubahan harga, kita gantinya di sini. Di harga di tabel jual 2, bukan harga di tabel barang. Nggih, bisa dipahami nggih? Nggih, Pak, bisa, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini ERD memang ini ya sesuai bisa kita susun, misalnya kita susun jadinya seperti ini. Tapi kan kita kadang-kadang ketemu kasus-kasus tertentu sehingga ERD ini walaupun berasalkan proses dari tidak normal, normal pertama, normal kedua, tetap bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ya kan, nggih? Contohnya seperti ini tadi, ya. Oke, untuk agar lebih paham ini saya sudah menyiapkan 2 latihan ya. Ya nanti itu masuk ke nilai tugas ya, saya hanya memberikan ini aja untuk materi untuk tugas di materi ERD aja, karena saya rasa ERD itu penting untuk bisa dipahami ya. Karena sekali lagi kan seperti saya katakan, ketika menyusun sistem informasi itu kan tidak bisa lepas dari namanya basis data ya. Nah, salah satu cara menyusun basis data yang baik itu adalah ERD tadi ya, Entity Relationship Diagram ya. Atau kalau belajar basis data itu ada namanya bagian dari materi namanya normalisasi ya. Pak, tanya Pak, mau izin Pak. Oh, nggih. Untuk membuat ERD itu tadi secara manual ya Pak, di Excel atau dengan apa Pak? Iya, ini manual, jenengan mungkin bisa tertulis juga boleh, nggak apa-apa. Tulisan tangan gitu juga nggak apa-apa kan ini. Kan cuman ini desain aja, desain biasa kan. Tulisan tangan juga boleh, nggak apa-apa ya. Cuman ini kan biar saya rapi aja gitu loh. Kalau tulisan tangan saya kan mungkin nggak kebaca nanti. Ya, saya buat pakai Excel gitu ya. Nah, nanti dari susunan ini ya, susunan nah ini misalnya jenengan buat, udah kelihatan ya monitor ya. Ini jenengan tulis pakai tulisan tangan kan, nanti ketika jadi basis datanya ya itu pakai bahasa SQL yang semester kemarin kita buat itu ya. Create table pembeli ya kan. Terus dalam kurung kode pembeli, NM pembeli ya kan. Nah, baru nanti kita rubah dari ini ke ke sistem itu dengan bahasa SQL kan gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya.
pakai Excel itu tadi hanya membantu aja biar tulisannya terbaca dengan jelas. Boleh saja sih nyusun tulisan tangan juga enggak apa-apa ya. Kan konsep ya. Ini kan ERD itu kan konsep ya. Konsep ya. Nanti ininya implementasinya nanti ketika nanti kita masuk ke basis data ya, yang kemarin kita pelajari dengan bahasa SQL itu ya. Ada select, ada create ya kan. Diluk meneh. Ya ini tugasnya ya. Jenengan diminta menyusun ERD-nya ya. Ya ini ada laporan transaksi rawat jalan ya. Ini enak, ini sudah bentuknya baris dan kolom ya. Ada nomor rawat jalan, nomor rekam medis ya. Tanggal rawat jalan, nama pasien, jenis kelamin, umur, polinya apa ya kan. Kemudian diagnosanya apa ya. Nah, kemudian cara bayar, kemudian layanan yang diterima apa ya, layanan yang diterima apa ya. Nah, ini yang pertama, ini yang saya rasa lebih mudah nih, yang soal ERD 2 ini ya. Nah, ini jenengan diminta untuk menyusun ERD-nya ya. Ya. Ini yang pertama, yang kedua ini benar-benar berupa buku register pendaftaran rawat inap. Nah, ini ya. Masih ada nggak di laporan ini data lama ini ya. Buku register pendaftaran rawat inap ya. Ini ada ini. Nah, ini dari buku register pendaftaran rawat inap ini jenengan diminta menyusun menjadi sebuah ERD ya. Ya. Oke, monggo boleh pakai Excel, dikerjakan di Excel atau di Word, atau tulisan tangan juga boleh, asal yang penting rapih tulisannya, terbaca gitu ya. Ketika membuat baris dan kolom ya pakai penggaris biar rapi gitu ya. Monggo silakan nanti kalau tulisan tangan berarti jenengan scan dulu ya, scan kemudian baru dikirim ya. Ya, ini 2 ini ya. Ini saya ngasih tugas ini aja nih di semester ini, yang ERD aja ya. Pak Tris. Oke. Minta monggo. Waktu pengumpulannya agak lama ya Pak Tris. Oh iya, monggo. Masuk Gusti. Ya. Oke. Ya, nanti di download nanti ya ininya. Linknya sudah saya kasih ya. Kalau menurut saya sih ini dulu yang lebih mudah ini ya. Ya, kemudian baru ini. Ya, yang ini fokus utamanya bagaimana jenengan bisa merubah menjadi bentuk baris dan kolom ya. Yang poin pentingnya di situ, baris
bentuk jadi baris dan kolom, ya, jadi tabel baris dan kolom, ya. Dari laporan seperti ini dirubah ke bentuk baris dan kolom. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah cukup jelas ya. ERD itu memang ini. Nanti skripsi juga yang berminat ngambil perancangan sistem sistem informasi atau buat aplikasi ini wajib itu ERD ya, Entity Relationship Diagram ya. Misalnya jenengan ada laporan mau dibuat sistemnya ya kan. Nah, dari laporan itu jenengan jabarkan menjadi ERD ya. Oke, untuk sebelum mengakhiri seperti biasa ditampilkan dulu wajahnya biar saya bisa screenshot. Oke. Halaman pertama. Enggak. Halaman kedua. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya untuk materi pada hari ini ya. Semoga yang bisa sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak Kris. Oke, sama-sama. Selamat sore, Pak. Oke, selamat sore.